di ruang DPR ada namanya RDP, ruang rapat dengar pendapat. Ya, tapi kalau kita di sini tidak ada ruang rapat dengar pendapat, kita cuma DP aja. Kita ngedengerin dan kita minta pendapatnya. Karena kebetulan ada beberapa orang yang kita tuju malam hari ini, antara lain Bapak Rahmatullah, beliau berhalangan hadir, Bapak Budi Purnomo juga tidak ada di tempat, berikut juga Bapak Haji Teguh juga tidak ada, yang yang di pojok sana, yang berbaju berkerah hitam, biru, ada buta warna juga sedikit saya. Beri aplaus yang semangat untuk Bapak Kasno Susilo. Bapak Kasno Susilo, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Kadus 08, Bapak Jenderal Idris, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Ketua RW 022, Bapak Ari Hidayat, beserta Bapak Ari Wibowo selaku wakil dan jajarannya. Yang saya hormati Seksi Olahraga RW 022 Bapak Agus, dan yang alhamdulillah sudah terpilih malam hari ini, yang saya hormati Bapak Harto selaku Ketua Wahana 022 Bola Voli Club ya, dan Bapak Syahad sebagai wakilnya, serta Bapak-Bapak Ketua T1 sampai 6 dan Bapak-Bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin dari tadi nggak ada minggu. Yang saya hormati Bapak pembawa acara. Bapak kami puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul, yang dalam hal ini menjadi tujuan mulia adalah memikirkan bagaimana lingkungan kita. Mudah-mudahan langkah Bapak semua ini menjadi bagian daripada Bapak semua dan balai dan istiqbal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur yang kedua, alhamdulillah pada malam hari ini sudah dikukuhkan dan diresmikan oleh Pak RW, yaitu klub voli Wahana 02 Bola Voli Club yang tadi sudah kita saksikan bersama dengan sirene yang cukup menggema. Ya, mudah-mudahan dengan niat baik kita semua akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya simak dari tujuan utama ini adalah kita semua memikirkan bagaimana membuat wadah buat anak-anak kita dalam hal yang positif. Salah satunya mungkin di bidang olahraga, dan kebetulan saat ini yang bisa kita buat dan bisa kita lakukan adalah sementara di bola voli, yang kalau boleh kita bilang itu mungkin olahraga murah meriah. Awal mungkin sedikit kilas balik bagaimana bagus, bagaimana mengumpulkan anak-anak dalam wadah voli ini. Kalau toh pun mungkin ada yang berprestasi adalah bonusnya. Nah, terus bagaimana kita untuk mencapai bonus itu? Ya, kembali lagi kita harus ada orang yang mampu memberikan dasar-dasar teknik terhadap olahraga ini. Kalau cuma sekedar bisa, mungkin semua orang bisa, tapi bagaimana dasar-dasar? Waktu itu ada sempat masukan karena Bapak Karyonis terima di Wahana, kita sempat bagus ya, kita merayu untuk bagaimana beliau mau membina anak kita dalam satu wadah. Dan alhamdulillah beliau mau. Waktu itu ya memang tidak ada istilah hitam di atas putih, tapi beliau cukup antusias dan ya perlu kita apresiasi lah ya Pak. Dan seiring jalan waktu mungkin melihat dari perkembangan cukup memadai
ya, atau mungkin untuk ya kembali lagi tadi kita mampu untuk meraih bonus itu. Dan alhamdulillah dengan pemikiran yang cukup lama, malam ini alhamdulillah sudah dibentuk wahana dua pola politik. Ya kalau kita duduk lagi bahwa membentuk wahana politik ini, mendaftarkannya ke PBSI itu ada komitmen. Saya rasa ini menjadi bagian besar dari pengurusan kita tadi. Bukan berarti kita semua selaku warga atau tokoh masyarakat lepas itu tidak, tapi paling tidak yang menjadi tulang punggung adalah di kepengurusan ini. Dan perlu dipahami juga bahwa ini sudah jadi ada agenda-agenda yang menjadi rutinitas yang itu dijalankan. Itu komitmennya. Saya rasa ini tantangan berat, Pak, yang tadi sampaikan Pak Ketua, bahwa terutama dalam hal pendanaan yang sudah jelas-jelas yang paling mendasar bagaimana kita membayar pelatih dengan angka sekian. Nah, cuman kalau perlu saya ingatkan, ini bagaimana nih sudah profesional, jangan terus larinya ke pengurusan lingkungan. Ya bukan berarti tidak, tapi paling tidak jangan terus ke situ. Nah di sini bapak-bapak pengurus juga harus mampu memberikan gambaran ke anak-anak peserta bahwa ini ada rutinitas, ada hak, ada kewajiban. Itu yang mungkin perlu diinginkan. Ya paling tidak yang tidak memberatkan. Sisanya itulah kita yang akan kita pikirkan. Kalau ataupun mungkin nanti dari nilai itu, jadi sudah masukkan kita ya, akibatkan mungkin kita mungkin ya kita juga paham sekali dengan situasi kondisi dan selama ini seperti apa gitu. Takutnya malah nanti apa ya, saya bukan lagi mempesimiskan ini, tapi dan sampai nanti malah awal seperti apa, lama-lama kan ada titik jenuhan kalau semua akan bergantung kepada kita. Kan kita yang saya pesan adalah poinnya adalah di peserta didik ini, karena ini sudah menjadi wadah profesional. Ya mungkin kita perjelas bahwa ada keiuran keanggotaan, ada itu yang dimanage dulu. Bagaimana itu memaksimalkan, kalau ada kekurangan, insya Allah kita akan support. Itu bagian dari kepentingan kita kalian saya. Jadi kita juga cukup puas kalau tadi sampaikan ada beberapa anak-anak yang sudah bisa direkrut oleh klub-klub yang notabene sudah masuk ke Proliga. Itu menjadi bagian kebanggaan kita. Dan saya sampaikan juga tidak perlu berkecil hati. Dengan adanya kita kumpul di sini berarti bagian dari bahwa kami ini siap support lah. Gitu Pak. Jadi kalau angka-angka itu sebenarnya insya Allah ada jalan keluarnya gitu. Tapi bukan berarti juga bahwa ini menjadi bagian dari lingkungan. Tapi yang menjadi ini adalah bagaimana pengurus memanage dalam keanggotaan atau kepengurusan yang ada. Saya rasa itu Pak, sekali lagi kami selaku bagian dari warga atau mungkin yang memotori lah ya, atau menginisiasi klub ini ya, insya Allah lah kita nggak akan tinggal diam. Jadi tadi kalimat pesimis dari Pak Ketua tolong hilangkan, optimis ya, ini seperti itu. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pengurus atau apa dari tim Poli Club. Selamat menjalankan tugasnya, mudah-mudahan semua berjalan dengan apa yang kita inginkan dan intinya kita siap support. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kesimpulan bahwa dalam bidang olahraga ini menjadi salah satu wadah atau bidang olahraga yang memang kaitannya memang ini perlu kita bina dan kita lestarikan. Ini memang penting sekali ini Pak Kasum, ini bagus sekali. Dan yang kedua tadi Pak Kasum menyampaikan memberikan sedikit dasar-dasar teknis dalam bidang bola voli ini. Seperti kita ketahui mungkin Pak Agus Wirya sudah memahami apa yang disampaikan Pak Kasum, teknik-tekniknya juga itu sudah berjalan ya Pak ya, insya Allah. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasum juga bahwa rutinitas hak dan kewajiban
selaku pengurus ini mengenai tentang pembiayaan itu tidak perlu disampaikan kembali nanti karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu saja Pak ya yang malam hari ini disampaikan oleh Pak Kasno dan semua bapak-bapak, dan malam hari ini juga kita sudah menyampaikan semua aspirasinya. Kalau waktu ini masih karena ini malam minggu, Bapak Haji Ari silakan kalau mungkin mau disampaikan, ada pertanyaan lagi silakan. Masih ada waktu, masih panjang ini waktunya Pak, karena acara ini ratingnya belum tinggi sekali ya karena nggak ada iklan hari ini nih. Belum ada iklan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadus sebagai Mendamping, yang saya hormati Bapak Arif sebagai Ketua RW 02, yang saya hormati Bapak yang ada di sini dari RW 1 sampai RW 6. Pas saya pribadi sih intinya mensupport untuk kegiatan ini. Jadi bila mana ada yang bisa kami support, insya Allah kami akan saya bantu. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Ari, Pak Waka RW 022. Pokoknya beliau pada intinya tetap mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah RW 022. Bravo 022. Oke, silakan Pak. Yang ada mau tanya-tanya, monggo silakan. Kaitannya tentang masalah pembentukan dan pengukuhan sekaligus peresmian daripada wahana bola voli klub ini. Monggo Bapak-bapak silakan. Ada yang mau ditanya? Masih banyak waktunya. Bapak Marlion, Bapak Seksi Keamanan, Koordinator, maaf maksud saya Bapak Marlion. Silakan Pak Marlion, mana mic-nya ya? Kita kasih Bapak Marlion. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadus yang kami hormati, Bapak RW, Pak Penasihat, dan para ketua RT dan para hadirin yang berbahagia. Ini malam adalah malam sangat kita bersyukur terjadinya pengukuhan klub malam ini. Bapak-bapak, sebagai informasi, ceritanya sekitar 6 bulan yang lalu perjuangan kami dengan beliau, Pak Kasno, Pak Agus, Pak RT, Pak RW cukup panjang Pak, dari cuman cerita-cerita iseng. Alhamdulillah berujung malam ini yang sangat membanggakan bagi kami, sehingga apa yang pernah kami cita-citakan bersama Bapak pengurus ini malam ini terlaksana dengan seperti apa yang kita cita-citakan. Harapan kami ke depan setelah ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, cukup jelas bahwa untuk meningkatkan prestasi ini kita perlu biaya Pak. Sebagai informasi tambahan, yang disebut tadi biaya yang 1.600.000 tadi, sebagai informasi terhadap Bapak yang hadir, itu berasal dari sumbangan anak-anak kita yang berlatih Pak. Jadi anak-anak kita yang berlatih membayar iuran yang dikumpulkan oleh Pak Agus dan untuk membiayai kepelatihan. Harapan kami ke depan, adik-adik kita yang berlatih ini mungkin tetap akan membayar iuran, tapi kalau bisa, kalau boleh, mereka nanti tidak membayar, sehingga dia pure berlatih. Kita lah para bapak-bapak yang memikirkan biaya ini. Itu Pak yang dapat kami tambahkan. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat berlangsung berkesinambungan sehingga dapat prestasi yang kita harapkan.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Presiden Bapak Maria. Terima kasih Bapak Maria. Baik guys, boleh saya ambil? Silakan. Mama Bapak mungkin ini sudah sering ada sekalian ya gitu. Jadi pernah kami itu ngumpul ya Pak, malam kita bahas salah satu itu masalah pendanaan. Jadi kalau waktu itu saya asumsikan ada 3 sumber pendanaan. Yang pertama adalah iuran keanggotaan. Oke, saya lanjutkan. Jadi dulu ada sempat pembahasan ya internal waktu itu belum terbentuk kepengurusan bahwa masalah pendanaan untuk operasional klub itu tentu saya bagi menjadi 3. Pertama adalah iuran keanggotaan, karena konsekuensi dari klub ini pasti akan menerima juga keanggotaan dari luar bahana. Jadi itu juga mungkin menjadi dasar bahwa ini perlu ada iuran keanggotaan. Kalau ataupun mungkin tadi sampaikan Pak Madon, kita pikirkan ini nanti kita gratiskan ya mungkin ya itu bagian anaknya, tapi kalau untuk yang luar kan tetap harus ada iuran keanggotaan. Kedua adalah dari para donatur. Jadi donatur ini mungkin bagian dari yang tadi Pak Yus bilang pecinta bola voli, itu yang harus kita buat list atau semacam apalah. Yang ketiga, zaman sekarang teknologi Pak, kebetulan waktu sempat kita beri Pak Sutrisno, kebetulan adalah YouTuber. Kalau ataupun mungkin kita kreatif, setiap kali kegiatan yang ada atau pertandingan yang ada yang sifatnya mungkin positif dan berprestasi, kita buat YouTube, ya kan? YouTube ini kalau udah viewernya udah tinggi itu akan menerima iklan, dan itu ada uangnya. Itu namanya menjadi 3 bagian. Pertama iuran keanggotaan, kedua donatur, ketiga dari semacam promosi itu. Satu sisi klub kita dikenal di khalayak umum, kedua paling tidak ya suatu saat pasti akan ada nilai timbal baliknya dari YouTube itu, karena notabene sekarang banyak youtuber yang jadi mata pencarian mereka. Saya rasa mungkin itu perlu dipikirkan dari teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari penyelesaian masalah, terutama di hal pembiayaan untuk operasional. Mungkin itu saja, terima kasih.